Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Natasya. Saya dari kelas Farmasi 3B. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang mutasi gen. Untuk pengertian mutasi gen adalah segala perubahan pada DNA, baik yang disengaja ataupun tidak, yang mengarah pada perubahan-perubahan genotip pada organisme yang mengalami fenotip tersebut. Istilah mutasi pertama kali dikenalkan oleh H. de Vries pada tahun 1901 untuk menyebutkan sebuah proses di mana perubahan struktur mengubah fungsi biologis dari sebuah gen. Perubahan-perubahan basa nukleotida dapat mengubah kodon pada proses transkripsi. Dibandingkan dengan sekuen DNA normal, sekuen DNA yang bermutasi menunjukkan perubahan. Pada contoh ini, basa kelima yaitu timin pada sekuen normal termutasi menjadi sitosin. Ada beberapa jenis mutasi. Untuk yang pertama yaitu ada mutasi missense, adalah perubahan suatu genetik sehingga asam amino terkait berubah. Dapat menghasilkan fenotip mutan pada proses transisi dan transversi. Untuk yang kedua yaitu mutasi diam, adalah perubahan suatu pasangan basa pada gen yang menyebabkan perubahan satu genetik tapi tidak menyebabkan pergantian asam amino. Untuk yang ketiga yaitu mutasi nonsense, perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop mengarah pada inaktifnya suatu protein yang menghasilkan fenotip mutan. Untuk yang terakhir ada mutasi perubahan rangka baca karena delesi atau insensi satu atau lebih pasang basa dalam satu gen sehingga ribosom membaca kodon tidak lengkap. Ada juga faktor-faktor mutasi, ada faktor lingkungan, mitosis dan meiosis, mutasi alami, dan mutasi buatan. Untuk yang pertama kita bahas yaitu faktor lingkungan. Mutagen ini merubah DNA dengan merubah basa nukleotida dan merubah bentuk DNA yang menyebabkan terjadinya kesalahan transkripsi dan replikasi DNA. Untuk mitosis dan meiosis pada replikasi gen dapat menyebabkan kesalahan seperti penghapusan gen, translokasi bagian kromosom, kehilangan bagian kromosom, kehilangan kromosom dan salinan kromosom, dan situasi pergeseran kerangka. Untuk mutasi alami, panas, radiasi, sinar kosmis, bantuan radioaktif, dan sinar ultraviolet. Untuk mutasi buatan, yang pertama ada fisika, radiasi, ultraviolet, suhu tinggi. Untuk yang kedua kimia, hidroksil asam amino atau bisa disebut juga NH2OH. Untuk yang ketiga biologi, mutasi yang disebabkan oleh bahan biologi atau mikroorganisme. Mutasi DNA menyebabkan perubahan fenotip. Bunga-bunga ini mengalami mutasi sehingga mengubah fenotip bunga-bunga tersebut. Dalam hal ini adalah warna dari bunga tersebut dari gambar A, B, C, D yang sama menunjukkan perbedaan-perbedaan pada bentuknya karena pada perubahan sekuen DNA yang disebabkan oleh mutasi. Meski demikian, tidak semua perubahan fenotip karena mutasi dapat diamati. Mutasi genetik adalah raw material untuk variasi. Mutasi menyebabkan timbulnya variasi pada sekuen-sekuen DNA. Variasi tersebut menyebabkan kebanyakan menimbulkan efek negatif. Beberapa penyakit seperti sickle cell anemia, Down syndrome, retinoplasma disebabkan karena mutasi genetik. Namun, beberapa mutasi genetik dapat memberikan efek positif dan sengaja dipaparkan terhadap suatu organisme. Beberapa tanaman dipaparkan dengan mutasi sehingga dapat memiliki warna dan bentuk yang lebih indah. Ada beberapa penyakit mutasi gen, salah satunya yaitu sindrom Down atau Down syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Sebagian penderita dapat mengalami kelainan yang ringan, tetapi sebagian lainnya dapat mengalami gangguan yang berarti hingga menimbulkan penyakit jantung. Adapun contoh aplikasi teknologi mutasi pada pemulihan tanaman gandum. Pemulihan mutasi pada gandum di laboratorium Brookhaven National, Upton, New York, Amerika Serikat menggunakan biji gandum kadar air 11% dan sinar X. Turunan M2 dianalisis secara kimia dan fisika dan menghasilkan beberapa mutan yang berbeda sifat klorofilnya. Perbaikan sifat gandum menggunakan iradiasi sinar gamma telah berhasil di beberapa negara. Mutan gandum yang pertama tahun 1966 terhadap biji dengan iradiasi sinar X
laser, neutron cepat, L, MLH, dan sinar gamma meningkatkan produksi, umur genjah, toleransi suhu dingin, bahan patogen, tahan rebah, lebih kerdil, dan kualitas biji lebih baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan materi karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.